Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wassafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, terima kasih tentunya kepada Allah ya sahabat. Kita masih dipertemukan untuk belajar bersama. Belajar sebuah kitab ya, Mukashafatul Qulub. Tersingkapnya mata hati. Mohon maaf sahabat, beberapa hari ini tidak membuat video karena saya nginep di cucu. Alhamdulillah punya cucu cantik-cantik, ganteng-ganteng. Semoga saja cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ya sahabat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut sahabat ya. Kita sampai di halaman 17 ya sahabat. Masih cerita tentang seorang laki-laki yang fasik ya sahabat. Begini sahabat, sampai di sini ya sahabat ya. Kita langsung baca ya, tapi sebelumnya kritik dan sarannya terima kasih ya untuk sahabat semua. Kembali kesalahan dari saya, kebenaran tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ya kita teruskan belajar bersama kita. Di sini wa arsaltu ilaihi hawaro'a ala, ini sampai di sini dulu ya, agak kelihatan. Di sini Allah mengutus kepada yang tadi itu yang fasik, yang sedang sakit, hawaro'a. Hawaro'a itu bidadari gitu sahabat. Hawaro'a, kenapa dibaca hawaro'a? Dia ini kedudukannya dalam kalimat ini sebagai maf'ul. Maf'ul itu harus nasab ya di atas waro'a. Nah ini ala sifati, jadi dia itu bidadari itu sifatnya sesuai sama dengan, nah ini nih ibunya dalam bahasa Arab walidatihi. Ada tak di sini menunjukkan ibunya, ada hu di sini, hu kecil satu ini itu miliknya. Jadi ibunya malakan ala sifati walidihi, dan satu malaikat menyerupai sifat ayahnya gitu. Jadi sifat dan bentuknya sama gitu sahabat ya. Ternyata diulang lagi di sini ya sahabat ya. Nah ini selanjutnya wa hawaro'a ala sifati jaujatihi, dan bidadari yang mempunyai rupa dan sifat yang sama seperti istrinya gitu ya sahabat. Lanjutnya ini ya sahabat, wa tarhamu ala majalatihi figoribitihi gitu sahabatnya. Figorbatihi sahabat maksudnya. Dan dia itu kasihan kepada si fasik itu yang sedang sakit atas kehinaan dan keterasingan. Udah hina terasing ya. Gorbati ini keasingan, terasing ya. Nah ini fa'innahu, maka sesungguhnya dia ijamata goribu,
Maka sesungguhnya ketika meninggalnya seorang yang asing, iza mata goribu, baka menangislah alaihi ahlus samawati wa ahlul ardi. Jadi ketika menangis ya ini ketika mati seorang yang terasing, menangislah penghuni langit dan bumi. Begitu sahabat. Rahmatan lahu, karena kasih sayang kepadanya, karena kasihan kepadanya. Nah, ini Allah berfirman, fa kaifa, maka bagaimana, la arhamuhu, aku tidak kasih, aku tidak kasih ini kepadanya, wa ana arhamur rahimin, sedangkan aku ini paling kasih di antara para pengasih begitu. Jadi Allah ini Maha Rahman ya, Maha Rahim. Jadi rahmat Allah melebihi dosa kalau bahasanya. Ini penghuni langit dan bumi nangis, ikut menangis, ya Allah ya Robbi gitu sahabatnya. Nah ini sekarang ini nih ija wakoa. Wa ija enggak ada wah ya, enggak ada wah. Ija wakoa goribu, ketika seorang asing itu terjadi pada si orang itu fi apa ini, fi najain. Ini salah satu fi najain. Kenapa najain ini sahabat ya, saya ajak coba kita mengartikan ya. Cara mengartikan begini sahabat. Kebetulan saya ada kamus ya sahabat. Kamus ini, kamus Munawir ya sahabat. Ini kita kecilkan dulu biar gampang. Nah ini sahabat, saya punya kamus Munawir. Nah di sini kita cari najaa ya sahabat ya. Nah ini ya ketemu di najaa. Najaa kalau ada garis di bawah berarti dibaca yanji'u naz'an. Di sini artinya mencabut. Cabut mungkin terlalu kasar ya. Ini mencabut kan artinya itu mencabut sesuatu min makanihi, dari tempatnya gitu kan. Tapi ini kurang pas ya. Di sini ada yang melepas, memecat, mengeluarkan, menjauhkan. Nah ini nih yang pas ini nih, mendekati kematian. Wa najaa marit, jadi sakratul maut ya kan sahabat. Nah ini kalau di kamus seperti itu sahabat. Ini bocorannya sahabat. Barangkali ada yang ingin tahu bagaimana sih cara mencarinya gitu kan. Nah juga ini saya ada kamus kecil namanya Muhtarul Sihah ya. Ini dibilangnya anaknya Munjid kali ya, kamus Munjid. Munjid nanti aja deh. Nah ini nih najaa ini tidak dengan bahasa Indonesia ya. Nih kita pasti di sini nih. Ai fi kolhil hayati. Ini kolhi itu artinya mencabut ya sahabat. Najaa itu diartikan sama dengan kolhi. Ini sahabat. Ini ada kamus digital. Kamus digital di sini kolaa ya sahabat. Tapi di sini diartikan kastil. Nah ini nggak pas. Makanya kita cari ke bawah. Nah ini baru nih pas nih. Dalam kamus Ma'ani diartikan memetik, mencabut, menumbangkan. Nah, di sini di pasnya yang tadi ya sahabat. Ini yang pas itu.
tercabutnya kehidupan, berarti sakaratul maut. Itu sekedar bocoran aja sahabat. Begitu kamus-kamus yang saya miliki. Kadang kan kita pernah belajar dengan guru lupa gitu ya sahabat ya. Makanya kamus itu harus ada di samping kita supaya tawasan kita lebih luas. Sampai di mana tadi sahabat? Nah ini ya, di sini diartikan di waktu sakaratul maut ya kan. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman kepada siapa? Kepada malaikat. Firmannya apa di sini? Ya malaikati, ya para malaikat, begitu ya sahabat. Haza gorib, ini orang nih gorib, nih orang terasing, terus terasing dan musafir, dalam perjalanan. Musafir ya, musafir udah diartikan, udah ke Indonesia musafir juga ya. Di sini selanjutnya taroka aula tahu, dia meninggalkan anak-anaknya gitu sahabat. Wa iyalahu, dan keluarganya gitu. Wa walidayhu, dan orang tuanya. Ijamata, maka dan ketika mati, ketika wafat, ketika Allah cabut ini nyawanya ya, la yabki alaihi ahadun, tidak ada yang menangis pada saat itu, karena emang nggak ada, dia kan dalam keadaan terasing, dalam keadaan safar, jalan ya. Wala yahzan, jangankah kamu bersedih, gitu sahabatnya. Allah yang berfirman ya, summa yaj'alullahu wahidan, kemudian Allah menjadikan satu wahidan min malaikatihi, dari malaikat ala surati, dalam bentuk abihi, dalam bentuk ayahnya gitu kan. Di Allah perintahkan kepada malaikat untuk merubah dirinya seperti bapaknya. Wahidan ala suratin umihi, dan satu lagi bentuknya sama seperti ibunya. Wahidin ala suratin waladihi, anaknya gitu sahabat. Waladihi gitu kan. Nah, dan seterusnya wahidan ala suratin wahidin min aqrabihi, jadi satu lagi Allah rubah malaikat itu dalam bentuk seperti kerabat dekatnya gitu sahabat. Di sini ya sahabat, karena durasi ya masih mau mendekati habis, saya mohon maaf nih sahabat, tidak bisa diteruskan. Semoga bermanfaat ya, terutama untuk diri saya. Jika ada kesalahan dari saya, kebenaran hanya dari Allah. Saya minta maaf kepada para sahabat dan minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Sampai sini ya tadi sahabat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa anhum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.